Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz dari 12 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan informasi tentang obat insulin. Insulin ada beberapa macam kemasan. Yang pertama itu ada yang jarum suntik, yaitu dengan vial dan jarum konvensional. Kemudian ada pen insulin, bentuknya seperti ini, seperti pena biasa. Hanya saja di dalamnya terdapat insulin yang dapat diisi ulang, yang disebut dengan cartridge, dan cartridge ini dapat disesuaikan dosisnya secara lebih mudah dibandingkan dengan jarum konvensional. Kemudian ada pompa insulin. Pompa insulin ini bentuknya seperti smartphone zaman sekarang, kotak kecil, yang dimana terdapat ada insulin dan ada selangnya serta ada kateter. Kateternya ini digunakan untuk menyalurkan insulin ke dalam tubuh. Alat pompa insulin ini juga bekerja secara otomatis, jadi hanya tinggal klik dan masukkan ke dalam tubuh, lalu alat itu akan bekerja secara otomatis. Kemudian ada injector jet. Injector jet ini digunakan atau dapat digunakan bagi orang yang merasa fobia terhadap jarum suntik, karena injector jet ini tidak menggunakan jarum suntik atau needleless injector, yaitu injeksi yang tidak menggunakan jarum suntik. Hal ini mungkin ada sisi baiknya, yaitu tidak menggunakan jarum suntik, tapi di sisi lainnya budget yang harus dikeluarkan untuk injector jet ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tiga metode atau tiga alat tadi. Kemudian juga biaya perawatannya juga jauh lebih mahal dibandingkan tiga alat yang tadi. Jarum suntik konvensional merupakan pilihan yang terbaik dan serta pilihan termurah bagi kebanyakan perusahaan asuransi untuk menutupi biayanya. Jarum suntik juga ada beberapa macam ukurannya. Yang lazimnya atau yang umumnya biasanya digunakan itu panjangnya 12,7 mm atau sekitar jika dikonversikan ke dalam cm sekitar 1,27 cm. Ada juga beberapa penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa jarum kecil yang berukuran 8 mm, 6 mm, dan 4 mm dapat digunakan untuk memasukkan insulin. Hal ini tentunya baik bagi orang yang merasa fobia juga terhadap jarum suntik, yang jika mereka melihat jarum suntik mereka akan sedikit ketakutan. Kemudian tempat menyuntikkan insulin. Tempat menyuntikkan insulin ini adalah ke jaringan lemak di bawah kulit, bukan ke jaringan otot. Kenapa tidak boleh ke jaringan otot? Karena jika dimasukkan ke dalam jaringan otot, maka penyerapan insulinnya akan jauh lebih cepat. Hal ini berefek buruk pada kadar glukosa darah yang akan menjadi sangat rendah. Kebanyakan orang juga menggunakan insulin itu mengganti-ganti posisi injeksi mereka. Hal ini penting karena menyuntik di daerah yang sama akan menyebabkan lipodystrofi atau kondisi di mana lemaknya menumpuk di dalam kulit. Kemudian titik apa saja yang dapat digunakan sebagai titik injeksi? Yang pertama ada di belakang lengan, kemudian ada di belakang perut, di sekitar area di tengah-tengah rusuk dan di daerah perut, kemudian ada di daerah bokong, ada juga di daerah paha. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan insulin dengan jarum suntik. Langkah pertamanya, cuci tangan Anda terlebih dahulu dengan air dan sabun secara menyeluruh. Kemudian usap tempat suntikan dengan air dan dengan kapas dan air alkohol. Bisa di sini, bisa di belakang lengan sini. Bisa di pinggang, bisa di pinggul juga, atau bisa di paha. Pokoknya di daerah belakang tubuh. Kemudian pegang pelang suntikan atau pegang suntikannya dengan tegak lurus, jarumnya menghadap ke atas, dan tarik pelangernya hingga ke bawah sampai ujung titik hitamnya sesuai dengan dosis yang Anda inginkan atau dengan dosis yang dokter sarankan. Kemudian lepas tutup botolnya. Dan jika Anda telah menggunakan botol ini sebelumnya, bersihkan sumbatnya terlebih dahulu dengan kapas dan alkohol. Kemudian dorong jarumnya ke sumbatnya, tarik pelanggar sampai ke bawah, dan jaga jarumnya agar terus tetap berada dalam botol. Putar hingga terbalik.
tarik pelanggaran hingga ke bawah sampai mencapai dosis yang Anda inginkan. Kemudian jika ada gelembung dalam jarum atau dalam alat suntiknya, tepuk dengan lembut, maka gelembung akan naik ke atas lagi. Akan naik ke atas lagi. Dan ada juga dengan cara kedua, yaitu dengan dorong jarum suntiknya untuk melepaskan gelembung dan tarik lagi sampai mencapai dosis yang tadi Anda ukur. Kemudian tempatkan botol seperti ini di bawah dan tarik jarumnya seperti Anda memegang pena seperti ini. Oke. Dan untuk menghindari suntikan ke dalam jaringan otot, permukaan tempat yang tadi akan Anda suntik bisa dicubit secara perlahan 1-2 inci saja. Seperti ini, dicubit seperti ini. Kemudian dimasukkan. Cubitannya harus segera dilepaskan ketika jarumnya telah dimasukkan ke dalam kulit. Seperti ini. Langsung dilepas. Seperti ini. Posisi jarumnya harus tepat 90 derajat. Kemudian dorong pelanggarnya hingga ke bawah dan tunggu sekitar sampai 10 detik. Kemudian baru lepaskan dan usap dengan alkohol. Oke. Sekian. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dominika dari 12 Farmasi 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang efek samping insulin suntik yang umumnya terjadi. Kadar kalium di dalam darah menurun yang ditandai berkeringat, pucat, merasa lapar, jantung berdebar, dan pusing. Pembengkakan, kemerahan, dan gatal di bagian tubuh yang disuntikan. Dan saya di sini akan menjelaskan juga cara penyimpanan insulin injeksi yang benar adalah 1. Insulin yang belum dibuka harus disimpan di dalam lemari pendingin dengan temperatur antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Selama kemasan belum dibuka, maka insulin tersebut dapat bertahan hingga masa kadaluarsanya berakhir. Pastikan insulin Anda tidak disimpan hingga membeku atau di tempat yang terlalu panas lebih dari 30 derajat Celcius, seperti ditinggal di dalam mobil pada cuaca yang terik. Jika sisi kondisi tidak memungkinkan Anda untuk menyimpan insulin di dalam kulkas, maka insulin yang belum dibuka dapat disimpan pada suhu ruangan, namun hanya dapat digunakan hingga 28 hari. Sedangkan insulin yang sudah dibuka dapat disimpan pada suhu ruangan dengan batas waktu hingga 28 hari. Insulin yang sudah dibuka tidak direkomendasikan untuk disimpan di dalam kulkas. Perhatikan tanggal kadaluarsanya. Jangan pernah lupa untuk memeriksa tanggal kadaluarsanya obat Anda saat ingin menggunakan insulin baru yang belum dibuka. Meskipun tidak semua insulin yang melewati tanggal kadaluarsa akan pasti rusak, namun penggunaan obat kadaluarsa bisa menempatkan Anda pada risiko hiperglikemia akibat insulin yang sudah tidak bekerja lagi. Terima kasih.